Mendikbudristek RI Nadiem Makarim menghadiri sidang Komisi 10 DPR RI pada Senin 26 September 2022. Dalam rapat tersebut, Nadiem dicecar pertanyaan oleh anggota DPR RI Anita Yakobaga dengan nada keras. Saat dicecar, Nadiem terlihat hanya diam dan melihat ke bawah. Dalam rapat tersebut, Anita meluapkan kemarahannya lantaran banyak persoalan mengenai pendidikan di Indonesia yang belum selesai. Mulai dari persoalan PPPK, 400 tim bayangan hingga selisih laporan anggaran senilai 7 triliun rupiah. Nadiem Makarim hanya duduk dan terdiam sambil memandang ke bawah. Saat rapat bersama Komisi 10 DPR RI, Nadiem tampak mengenakan kemeja berwarna silver, masker hitam, dan kacamata. Dalam rapat bersama, Anita meluapkan kemarahannya lantaran banyak persoalan PPPK yang tak kunjung diselesaikan oleh Mendikbud. Tak hanya persoalan PPPK, Anita juga meluapkan kemarahannya terkait laporan dan program-program Mendikbudristek RI yang dinilainya tak jelas. Anita juga menyoroti persoalan PPPK yang masih banyak belum mendapatkan gaji. Anita menyampaikan hal tersebut dengan nada keras dan setengah berteriak. Pernyataan Anita diawali dengan menyoroti Nadiem Makarim yang mendapat tepuk tangan di PBB. Namun pihaknya tak bisa ikut memberikan tepuk tangan lantaran yang terjadi di Indonesia sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh Nadiem Makarim di PBB. Bagi anggota DPR RI yang melihat air mata rakyat, ia tak merasa bangga sama sekali. Anita juga menanyakan soal selisih laporan anggaran senilai 7 triliun rupiah. Anita mengakui Menteri Pendidikan di Indonesia yang terlalu pintar. Meski begitu, Anita mengatakan anggota DPR RI tak bisa dibodohi. Menurutnya, jika program yang dibuat tak bisa dirasakan oleh rakyat, maka baginya Nadiem sudah gagal. Kemarahan Anita semakin menjadi saat membicarakan soal kesejahteraan buruh. Bahkan suara Anita hingga bergetar dan meminta Nadiem Makarim untuk mendengar. Pada prinsipnya sebetulnya Pak Menteri, kami pun ingin memberikan tepuk tangan. Bukan hanya orang PBB, kalau orang luar negeri saja bisa memberi tepuk tangan, kenapa kita tidak? Tetapi memang kenyataannya kami tidak bisa memberikan tepuk tangan itu untuk saat ini. Ya, karena memang kenyataannya yang terjadi di Indonesia itu sangat berbeda dengan apa yang Pak Menteri paparkan di PBB sana. Orang luar negeri mungkin tepuk tangan karena mereka merasa hebat ya. Tapi tidak bagi kami, khususnya anggota DPR RI. Apalagi kami yang turun ke bawah, kami lihat air mata rakyat masih hari ini masih ada, Pak. Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Kami tidak bangga sama sekali. Karena apa? Masih banyak contoh. Persoalan di dunia pendidikan masih saat ini masih sangat banyak. Memang saya akui, mungkin menteri kita ini terlalu pintar. Tetapi kita juga tidak bisa dibodoh-bodohi amat, Pak. Karena kalau kami bodoh, pasti kami tidak mungkin dipilih rakyat. Itu sudah pasti. Karena kami itu berbicara dengan data yang ada. Program ada, anggaran ada, dirasakan oleh rakyat atau tidak. Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami Anda tidak berhasil. Orang luar negeri boleh tepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kita yang di negeri ini, kita yang tahu. Kita yang rasa. Banyak sekali persoalan. Tadi sudah diangkat oleh beberapa teman saya mengenai persoalan P3K. Sampai hari ini, Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong, Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentang Nadiem Makarim, ya. Ini agak aneh juga ini, ya. Mungkin karena itu sepertinya mengikuti kehendak dari atasannya atau memang karena pribadi dia. Kalau Bapak dari tulisan Bapak, Pak, ada Bapak menggunakan kata-kata ada beberapa pengkhianatan. Ya. Misalkan pengkhianatan itu muncul dari beberapa pengamat lain, Pak, yang mengatakan misalnya adanya RUU Sisdiknas itu kan diinisiasi dan walaupun entah pemerintah tapi kan yang kedepannya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, Pak, ya, gitu. Itu melemahkan dan melecehkan status guru dan dosen. Betul, sehingga mengkhianati guru dan dosen gitu. Ya. Kemudian ada roadmap pendidikan. Yaitu yang menghilangkan agama, gitu kan, Pak, agama itu hilang di situ. Berarti mengkhianati umat beragama, itu kan. Kemudian adanya 400 personal shadow organization kan gitu kan, merekrut 400 orang yang di luar
aturan birokrasi ya, setiap kementerian misalnya itu mengkhianati birokrasi gitu Pak. Nah termasuk ketika dia, nah ini yang terakhir itu mengucapkan selamat atau menyambut hari kesaktian Pancasila tanggal 30 September. Itu kan mengkhianati hari penting yang gitu sudah kan? disepakati yang ya, sudah disepakati. Kok aneh gitu. Nah, makanya disebut tadi kualifikasi bahwa Nadiem melakukan pengkhianatan gitu Pak. Kemudian Bapak menyebut-nyebut berkali-kali menyebutkan kata gotong royong. Nah, ya. Maksudnya gimana? Itu begini Pak. Itu di pidatonya, di pidato sambutannya itu ada 4 alinea Pak. Saya lihat tuh ada gotong royong, bergotong royong. Ya buat apa melakukan pengulangan seperti itu Pak? Gitu kan. Sama seperti yang diucapkan oleh Bu Megawati. Sama Megawati ya. Gotong royong itu secara sederhana memang dimaknai kerjasama, bahu-membahu gitu kan, tolong-menolong. Tapi jangan lupa gotong royong itu adalah terma ideologi gitu Pak, yaitu yang disebut dengan Ekasila gitu. Ideologi Ekasila itu gotong royong. Gitu. Dan saya tarik ke belakang ketika sidang konstituante di Bandung itu Pak tahun 57, 58 sampai 59 dekret presiden karena gagal gitu kan. Itu sidang konstituante PKI itu memperjuangkan dan mendukung ideologi gotong royong Ekasila PKI gitu. Jadi gotong royong itu bisa menjadi terma ideologi yang didukung oleh PKI gitu. Jadi ini harus diwaspadai gitu Pak, maksudnya begitu kalau istilah termasuk ini juga Pak ya. Dulu RUU HIP ya. Itu kan seolah-olah akan mengembalikan atau merubah ya Pancasila ke Trisila, kemudian Ekasila. Ada kaitannya gitu ya? Ada kaitannya. Itu nanti di poin yang berikut saya lihat di situ ada dalam pidato sambutannya Nadiem itu adalah dia mengenang katakanlah transformasi ideologi dalam konteks ini soal pidato lahirnya Pancasila Soekarno. Jadi dia kaitkan Pancasilanya itu Pancasila 1 Juni 45. Jadi bukan Pancasila 18 Agustus 45. Nah, karena dia kaitkan dengan lahirnya Pancasila, pidatonya Bung Karno. Itu yang dia angkat gitu ketika bicara Pancasila. Nah, di situ kita tahu kan dalam sejarahnya gitu bahwa Pancasila adalah satu opsi. Terus opsi lain kata Bung Karno Trisila gitu kan, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, kemudian ketuhanan, berkebudayaan kan gitu. Itu Trisila. Atau opsi berikut yaitu Ekasila katanya kita peras lagi satu saja sila itu gotong royong gitu. Jadi nyambung ke situ Pak, nyambungnya gitu. Ternyata gotong royong ini gitu menjadi ideologi yang diperjuangkan oleh PKI di sidang konstituante. Jadi kalau Bapak dilihat dari runutan tadi ya sebenarnya memang sepertinya Nadiem ini ada berbau-bau atau minimal simpatisan dari PKI ya. Itulah saya buat tanda tanya. Apakah Nadiem ini simpati pada PKI? Dilihat apa yang disampaikan narasi-narasinya itu. Soalnya yang ketiga gitu Pak, yang dari sambutannya itu soal agama itu dan moral tidak jadi basis dalam membangun apa disebutnya prinsip belajar dan berkarya. Dia menyebut untuk belajar dan berkarya itu adalah dengan kemerdekaan dengan sebenar-benarnya merdeka. Jadi seperti merdeka tanpa batas, nggak ada batas agama, nggak ada batas moral, pokoknya merdeka saja. Ini bahaya ini, dan inilah yang akhirnya kalau tanpa moral, tanpa agama, PKI gitu, itu komunis itu, yang nir moral, gitu, nir agama, gitu kan, sehingga wajar kalau kita bertanya apakah memang simpati gitu kan pada PKI, karena ini kasusnya di 30 September. Itu mulainya dari 30 September, Pak. Jadi bukan hal yang mengada-ada. Gitu kalau kita mengkaitkan dengan itu, orang dia sambutan 30 September kok. Gitu untuk bicara tentang 1 Oktober kesaktian Pancasila. Tapi kemudian Pancasila 1 Juni 1945 gitu kan. Lalu mau kemana Nadiem ini? Jadi gini Pak, Nadiem ini kan seorang Menteri Pendidikan. Tapi sebenarnya dari latar belakang profesinya dia bukan seorang pendidik, tapi dari langkahnya itu seolah justru malah mau merubah ya, ada ke ideologi yang berbau PKI ya, berbau PKI gitu ya. Ya intinya mah memang dia bukan ahli di bidang pendidikan, tapi dia mengambil kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan yang bisa mengubah apa yang sudah selama ini dijalankan gitu Pak. Sehingga timbul pertanyaan gitu kan, karena
apa yang tadi aspek-aspek keagamaan, aspek-aspek moralitas gitu kan, aspek-aspek ketuhanan tidak dominan dalam pendidikan gitu. Padahal untuk pendidikan itu aspek-aspek itu sangat menentukan bagaimana kita membentuk karakter peserta didik atau anak didik yang baik gitu kan, tanpa berbasis moral, agama, keimanan gitu kan, ketakwaan harusnya berbasis itu gitu kan. Hanya sekedar apalagi merdeka, belajar merdeka apa tuh, kemerdekaan belajar, kemerdekaan kampus merdeka gitu kan, belajar merdeka apa sih merdeka tanpa batas? Tanpa batas itu Pak gitu. Itu paham komunis yang begitu gitu. Makanya akhirnya kalau orang tidak berangkat dari aspek moralitas dan agama ya bisa melayang-layang Pak gitu, dan pasti dicurigai gitu ya, pasti dicurigai gitu. Jadi kan kecurigaan publik, kecurigaan masyarakat itu wajar. Nah, kesimpulannya Nadiem harus berhenti gitu dari. Kalau dicopot kayaknya agak susah ya Pak. Ya ini susahnya itu ya dia pilih gitu kan. Ya milihnya juga salah pilih. Itu sengaja. Sengaja Pak. Kalau alam Pak ya. Dia kan ahli di bidang ojek online. Gitu ya. Jadi awalnya bukan di basis pendidikan gitu ya. Sehingga tidak the right man on the right job gitu ya. Tidak orang yang pas di situ gitu. Dan itu fantadiri sa'ah gitu kan. Kita wusidal amru bi ghairi ahlihi fantadiri sa'ah kan gitu Pak ya kalau hadis kan. Kalau kita menempatkan orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Gitu. Jadi kalau menurut Bapak sebaiknya Nadiem karena sudah sudah banyak membuat kegaduhan-kegaduhan, sebaiknya mundur ya Pak ya? Mundur, berhentikan. Ya. Baik sahabat sekalian, kita dapat membaca atau dapat menilai dari pernyataan Nadiem, memang ini rada banyak yang menyimpang, dan ini mengarah-arah itu justru kepada paham-paham tertentu yang sebenarnya kita ini sudah sepakat untuk tidak melakukan itu, tapi justru sekarang dibangkit-bangkitkan lagi ya. Mudah-mudahan ini ada solusi, diantaranya adalah Nadiem sebaiknya mengundurkan diri ya, kalau memang tidak akan dicopot, karena kedepannya itu akan membuat kegaduhan ya. Mudah-mudahan pendidikan kita tidak akan dinodai oleh orang-orang yang justru akan menyesatkan kepada pendidikan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.